ada 3 poin kekuatan penginternasionalan bahasa Indonesia di Mesir. Pertama itu adalah bahasa Indonesia itu di beberapa sekolah di Mesir sudah menjadi mata pelajaran bahasa asing pilihan. Dan ini sudah sangat lama ya. Nah, yang kedua adalah kita disetujui untuk membuka program studi bahasa Indonesia di Universitas Al-Azhar. Nah, ini tantangannya bolanya ini di kita ini. Jadi mudah-mudahan Pak Kaban dengan tim itu bisa merampungkan MOU sehingga bisa kita dorong ke elit Al-Azhar. Kalau itu selesai, mudah-mudahan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya tahun depan kita sih berharap itu di September ya tahun pelajaran baru kita bisa meluncing, bisa membuka program studi bahasa dan sastra Indonesia untuk mahasiswa asing khususnya bagi masyarakat Mesir. Yang ketiga, kekuatan internasionalisasi bahasa Indonesia di Mesir itu adanya Puskin. Jadi pusat kebudayaan Indonesia ini memang terbagi di 3 tempat di Mesir ini, Pak Hamam dan Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat diaspora Indonesia. Pertama di Kairo. Dia berdiri 1987 begitu. Itu mungkin kalau dia dari alumninya sudah ribuan ya, walaupun sekarang yang existing ini jumlahnya sekitar 240 lebih begitu. Guru-guru kami, para instrukturnya itu alhamdulillah memang kebanyakan itu sedang mengambil PhD S3 di beberapa kampus di Mesir, memang kebanyakan Al-Azhar. Jadi relatively secara knowledge ya mereka cukup baik begitu. Kemudian ada Pusat Studi Indonesia itu di Kanatsat University. Di situ ada 3 instruktur kita ya hampir semuanya doktor begitu dan di sana diizinkan oleh apa rektornya itu untuk punya ruangan tersendiri, kemudian jam mengajarnya juga cukup baik, ya peminatnya juga cukup baik. Memang sekarang ada kendala waktu begitu, karena memang kebanyakan para peserta, para pembelajar itu mereka di pagi harinya kuliah, pagi harinya bekerja, jadi sore hari itu nampaknya waktu pilihan yang pas untuk mereka belajar bahasa Indonesia. Kami coba sedang menego waktu kepada pihak rektorat agar mengizinkan apa BIPA ini dilaksanakan mungkin di atas jam 2 siang waktu Kairo. Yang ketiga, Puskin kita Pusat Kebudayaan Indonesia ada di Al-Azhar. Ketika itu sebelum ada program studi bahasa Indonesia yang akan dibuka, itu bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa pilihan asing ya, jadi bahasa asing pilihan. Jadi Islamic Studies itu yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di Puskin sendiri memang apa kita ada 6 level. Level ketujuh itu bahasa Indonesia untuk kebutuhan khusus, gitu. Eh, apa kita ada beberapa periode pembelajaran Januari, April, kemudian Mei, Agustus, dan September sampai akhir tahun begitu. Jadi peminatnya cukup beragam ya. Walaupun memang antara yang masuk di level 1 dengan yang keluar di level 6 itu gapnya cukup cukup jauh. Tetapi itu tetap menurut saya sebagai bahasa asing yang dipelajari oleh masyarakat Mesir ini menjadi sebuah bahasa asing yang cukup seksi ya untuk dipelajari. Nah, di Puskin tadi saya bilang bahwa selain ada pembelajaran bahasa Indonesia juga ada silat. Nah, silat ini itu sampai puluhan ribu pahaman ya. Dari situlah itu promosi bahasa Indonesia cukup kuat begitu. Walaupun bagi pemula kita menggunakan gerakan menggunakan bahasa Arab ya, tetapi untuk level ya untuk beda sabuk, kemudian beda tingkatan bahasa Indonesia coba mulai apa kita promosikan sehingga gerakan kemudian aba-aba silat menggunakan bahasa Indonesia. Nah, hingga bukan menjadi hal yang asing lagi bagi masyarakat Mesir, khususnya yang ikut silat, itu bahasa Indonesia, itu sudah terinternalisasi. Kemudian Puskin juga itu kita punya beberapa sanggar tari, ada Kinana. Nah, sekarang kita sedang penampilan di Provinsi Ismailia. Ya, kita mengenal ada namanya Terusan Suez begitu. Nah, kita sedang melakukan penampilan selama 7 hari. Sedikit banyak mereka bukan hanya melihat tarinya, budayanya, tapi ada kosakata yang muncul. Selain memang kan bahasa Indonesia sendiri itu dalam riset saya ada 1836 kosakata itu bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Nah, ini yang terakhir ini. Mungkin kita mencoba akan mengajarkan gamelan melalui Android, aplikasi Android. Alhamdulillah, jadi kita coba mengumpulkan alumni-alumni KNB dan mahasiswa
ternyata ada yang coba menulis tesis terkait budaya Indonesia gamelan. Nah, tesisnya itu dia berbicara terkait bagaimana gamelan ini dipromosikan itu tidak secara manual ya, tapi menggunakan aplikasi online. Nah, kita coba akan garap itu, kita sedang menyiapkan apa aplikasinya seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa memperkuat promosi bahasa Indonesia yang sudah diajarkan mata pelajarannya sebagai bahasa pilihan di beberapa sekolah. Mudah-mudahan bukan hanya sekolah negeri, tapi juga sekolah-sekolah agama ya di Mesir, agar budaya Indonesia itu bisa lebih berterima dan lebih masif sebagai bahasa internasional. Demikian, Pak Hamam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tapi ada satu pertanyaan yang saya lupa menanyakan Pak. Apakah bisakah untuk apa yang dilakukan di wilayah Mesir Pak, jadi berkaitan dengan pengembangan pipa, itu apakah itu bisa diterapkan di seluruh wilayah Timur Tengah Pak, termasuk juga Afrika Pak? Baik, pertama eh, memang ketika berbicara Mesir itu kan tidak bisa dilepaskan dengan magnet Al-Azhar ya. Nah, yang belajar di situ kan seluruh dunia, termasuk mahasiswa-mahasiswa dari Timur Tengah. Nah, kita berharap bukan hanya bagi Mesir, tetapi juga masyarakat Timur Tengah yang sedang belajar di Al-Azhar, ya itu bisa mengambil program studi itu. Minimum mengambil program studi apa mengambil bahasa Indonesia sebagai bahasa pilihan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita sebelum 2009 masih menggunakan bahan ajar dari Kemdikbud, Pak Hamam. Ya. Tapi ternyata kita lihat substansinya itu apa ya kurang paripurna karena contoh-contohnya tidak mengadopsi dari local wisdom, ya dari kearifan masyarakat Mesir. Nah, 2009 coba kita buat buku ajar yang disesuaikan contoh-contohnya, gambar-gambarnya. Kalau di Indonesia itu kan mungkin pohon kelor, kalau di sini kan pohon korma. Nah, jadi coba coba kita sesuaikan Pak Hamam begitu dan ternyata apa lebih berterima. Di samping memang kalau tadi Pak sahabat tuh Pak Iwan Wibisono ya berbicara bahwa orang Australia kurang peminatnya, berkurang peminat terkait masalah bom Bali. Nah, justru di sini ini antusias masyarakat Indonesia antusias masyarakat Mesir belajar bahasa Indonesia semakin kuat. Kenapa? Kita tahu bahwa kasus Palestina luar biasa. Indonesia termasuk negara yang memberikan donasi yang banyak. Sehingga masyarakat Mesir ini Indonesia ini seperti apa sih budayanya? Kok berbicara tentang peace, berbicara tentang apa itu toleransi, ini luar biasa. Nah itu daya tarik yang luar biasa itu Pak Hamam. Nah saya kira sekarang dunia Timur Tengah itu butuh kenyamanan, butuh hospitality, peace, butuh perdamaian. Nah dari situ kita mencoba mengkreat kurikulum yang bisa diterima bukan hanya di Mesir, tapi seluruh Timur Tengah. Karena itu contoh-contohnya dari buku ajar kita itu lebih banyak terkait kearifan lokal, toleransi, moderasi. Demikian Pak Ahmad.